Oke, pelajaran kita berjudul The Godhead. Topik ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk bisa membedakan pengertian Godhead sesuai dengan yang dimengerti oleh orang-orang yang mengajarkan doktrin Trinitas, dengan pengertian Godhead yang tidak menganut doktrin Trinitas ini. Dan seringkali kata ini digunakan, walaupun penggunaannya tidak sesuai dengan apa artinya. Tentu saja artinya itu harus sesuai dengan Alkitab kan. Jadi kita akan lihat dari Alkitab artinya dan apa yang diartikan oleh orang-orang yang mengajarkan doktrin Trinitas. Lalu kita ambil kesimpulannya berdasarkan apa yang dikatakan di Alkitab. Okay? Tetapi sebelum kita ke Alkitab, kita mau lihat dulu apa yang dimengerti oleh gereja-gereja Protestan mengenai kata Godhead ini. Christianity.com ini mengatakan bahwa perkataan atau kata Trinitas itu nggak bisa ditemukan di dalam Alkitab, betul? Karena memang nggak ada kata Trinitas. Kata misteri ada kan, Wahyu 17 ayat 5, tapi kata Trinitas tidak ada. Tetapi katanya kebenaran Trinitas ini bisa ditemukan di Alkitab. Lalu dilanjut, sementara hanya ada satu God, tetapi the Godhead terdiri dari 3 oknum yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi kata Godhead ini diasosiasikan dengan Trinitas. Inilah yang dimengerti atau diajarkan bahwa kata Godhead ini artinya 3 oknum yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau God the Father yang bukan God the Son yang bukan God the Holy Spirit, dan God the Holy Spirit yang bukan God the Father. Itu distinct, berbeda artinya. Jadi kalau bilang Trinitas itu sama dengan 3 distinct persons, atau kata lainnya adalah Godhead. Nah, dari antara pengabar-pengabar di gereja Seventh-day Adventist Church dan juga kabar-pengabar independent ministry di Seventh-day Adventist Church, mereka pun nggak sinkron semuanya. Karena ada yang menggunakan kata Godhead, dan mereka menggunakan Godhead karena mereka bilang bahwa mereka nggak setuju dengan Trinitas ajaran Katolik. Jadi mereka nggak mau pakai kata Trinitas, mereka menggunakan kata Godhead. Tetapi mereka punya Godhead sama dengan Trinitas punya Godhead. Jadi orang-orang yang mendengar itu seakan-akan, oh kita punya versi Trinitas yang kita nggak namakan Trinitas tetapi Godhead, beda dengan yang diajarkan gereja Katolik, padahal isinya sama. Jadi menggunakan label yang berbeda tetapi isinya sama, yaitu 3 distinct persons, God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Mau Godhead ataupun Trinitas isinya sama. Jadi ini yang kita lihat dari gereja-gereja Protestan ya. Mereka menggunakan kata Godhead synonymous atau sama penggunaannya dengan kata Trinitas. Lalu kita ke Seventh-day Adventist Church. Dikatakan di sini, sementara kata Trinitas tidak bisa ditemukan di Alkitab, sama dengan Protestan kan. Tetapi konsep daripada Trinitas ini yang adalah 3 dalam satu Godhead diungkapkan di seluruh Alkitab katanya. Artinya Advent pun mengatakan Godhead ya. Waktu saya bilang Advent, maksud saya adalah organisasi yang menamakan dirinya Advent kan. Artinya organisasi Advent menggunakan kata Godhead yang artinya synonymous dengan Trinitas. Lalu contohnya ialah Yohanes 10:30 yang dikatakan, Aku dan Bapakku adalah satu. Nah ini satu ini adalah 3 walaupun satu atau satu sama dengan 3. Ini satunya. Jadi kalau dibilang satu, oh iya, Bapa dan Anak adalah 2 daripada 3 di dalam Trinitas atau Godhead. Jadi mereka menggunakan kata Godhead sama artinya dengan menggunakan kata Trinitas. Ada juga orang-orang di Seventh-day Adventist yang independent ministry juga. Mereka nggak ada persoalan dengan bilang kita punya doktrin sama dengan Trinitas. Mereka bilang ialah hanya karena kita sama-sama percaya Trinitas, kalau memang benar dari Alkitab, apa salahnya? Ini bukan doktrin Katolik, ini adalah doktrin Alkitab. Jadi apa salahnya untuk percaya Trinitas? Jadi di antara Adventism juga ada yang nggak mau mengakui bahwa mereka punya doktrin itu sama dengan Roma Katolik. Ada yang juga mengaku bahwa oh memang sama, tapi apa salahnya? Jadi nggak ada kesatuan dalam pengertian doktrin Trinitas ini ya. Jadi kata Godhead ini
yang adalah topik pelajaran hari ini, itu disamakan artinya dengan kata Trinitas. Itu arti kata Godhead. Dan kita akan belajar apa arti kata Godhead di Alkitab. Lalu berikut kita buka di Catholic Catechism of the Catholic Church. Dikatakan di sini, the mystery of the Holy Trinity. Jadi ini ngomong tentang Trinitas. Dikatakan bahwa Trinitas ini sentral, sumber, dan paling dasar daripada doktrin-doktrin Gereja Katolik. Dan mereka percaya bahwa Trinitas ini adalah one true God, tapi satu true God ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya kita bisa lihat bahwa Trinitas yang mereka namakan Godhead adalah sama di Adventism, Catholicism, Protestantism. Mau Protestan, Gereja Katolik, mau Gereja Advent, sebenarnya doktrinnya sama. Gods yang mereka sembah sama. Mereka sembah gods yang sama. Mereka sembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan tiga-tiganya oknum. Itu samanya. Jadi kalau mereka bilang Godhead, artinya Trinitas. Nah, yang kita mau pelajari di Alkitab ialah apakah Godhead itu tiga oknum? Apakah Godhead itu bicara tentang siapa? Atau Godhead itu bicara tentang apanya siapa? Ini sama dengan pelajaran minggu lalu yang berjudul Elohim kan? Elohim ini bicara tentang satu oknum, bukan tiga. Dan tiganya jamaknya adalah jamaknya daripada satu oknum itu yang diberikan kepada anaknya kan? Jadi mirip ini pelajaran. Jadi di Godhead ini, apakah Godhead ini artinya ada tiga oknum otomatis karena dibuat sama dengan Trinitas? Atau ini adalah sesuatunya daripada oknum itu? Apakah dibilang tentang dia punya jumlah oknum atau tidak kan? Oke, jadi mari kita belajar. Jadi ada 3 ayat di Alkitab, semuanya di Perjanjian Baru, di mana kita temukan kata Godhead ini. Yang pertama di Kisah 17 ayat 29, Roma 1:20, dan Kolose 2 ayat 9. Cuma ada 3. Dan kalau kita lihat kata Godhead itu terdiri dari God dengan head. Nah kita tahu yang kepala daripada segala-galanya adalah God. Walaupun Tuhan Yesus adalah kepala, tapi dia kepala gereja, sementara Bapa adalah kepalanya Kristus. Jadi kalau mau bicara tentang head, yang paling head adalah God, betul? Mengenai kata Godhead ini. Di ayat pertama yaitu Kisah 17 ayat 29, kita lihat di sini dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anaknya God. Nah, ini bicara tentang God. Dan kita jangan berpikir bahwa Godhead itu seperti emas, perak, dan batu yang diukir oleh tangan manusia. Artinya orang-orang di Athena, waktu mereka sembah God yang tidak dikenal, the unknown God itu, mereka sembah God yang mereka nggak kenal dengan menyembah patung-patung yang boleh katakan mereka kenal lah, mereka buat sendiri kan. Jadi mereka menggambarkan God yang mereka nggak kenal melalui patung-patung yang mereka ukir. Jadi Godhead itu nggak seperti itu. Kan? Jadi katanya bahwa kita itu anak-anaknya God, dan jangan kita yang anak-anak God berpikir bahwa Godhead seperti itu. Dan dia tidak berdiam di dalam temples atau bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Dan dia ini adalah singular, tunggal. Jadi God ini adalah singular, tunggal. Jadi kalau ngomong tentang Godhead, ada hubungan dengan God yang singular. Sementara mereka menggunakannya, God ini adalah mereka, 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara di sini katakan God itu cuma He. Dan di seluruh ayat 24 dan 31, God ini adalah He, tunggal, semuanya tunggal. God ini bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bicara tentang God inilah Bapa, Elohim Bapa. Kita belajar minggu lalu tentang Elohim kan. Dan di bagian terakhir sini di ayat 31 dikatakan He, yaitu God yang tunggal, yang membangkitkan Kristus dari kuburnya. Jadi artinya Kristus tidak termasuk dalam God ini kalau God ini yang bangkitkan Kristus. Artinya Kristus tidak termasuk di God ini yang adalah Godhead. Nah kita belum tahu apakah Godhead ini siapa
atau apanya siapa, oke? Kalau apanya siapa, tentu saja kita harus tahu siapanya untuk tahu apanya siapa. Lalu di 17:31 yang tadi kita lihat bahwa God ini yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kuburnya. Di Galati 1:1 Rasul Paulus bilang apa di sini? God the Father. Jadi God ini yang tadi kita ada hubungan dengan Godhead adalah God the Father yang membangkitkan Kristus dari kubur. Artinya jelas banget bahwa God ini adalah Bapa. Bapa yang membangkitkan anaknya dari kuburnya. Artinya anaknya tidak termasuk daripada God ini. Sementara doktrin Trinitas bilang God ini adalah Bapa, Roh Kudus, dan anak. Sementara anak tidak termasuk dalam God di sini. Jadi sudah bisa lihat bahwa nggak benar doktrin Trinitas. Kalau kita pelajari Alkitab dengan teliti, kita akan lihat bahwa nggak benar doktrin Trinitas, nggak sesuai dengan Alkitab. Lalu kita lanjut. Sekarang yang kedua, nanti akan lebih diuraikan lagi masing-masing, guys. Yang kedua ini di Roma 1:20, ayat yang sering kita kunjungi dan sudah pada umumnya mengerti. Dikatakan hal-hal yang tidak kelihatan daripada dia. Nah dia ini tunggal kan, him, bukan them. Sejak penciptaan bumi ini, Kejadian 1:1. Jadi hal-hal yang tidak kelihatan daripada dia sejak penciptaan bumi ini bisa dilihat dengan jelas dan dimengerti oleh hal-hal yang diciptakan. Apa hal-hal yang tidak kelihatan daripada dia? Kuasa kekalnya dan Godhead. Nah ini kata Godhead lagi. Artinya bisa kita mengerti bahwa Godhead ini adalah sesuatunya God. Karena invisible thing, hal-hal yang tidak kelihatan daripada God adalah eternal power dan Godhead. Artinya Godhead ini nggak bicara tentang oknum, tetapi bicara tentang apanya oknum, dan oknum itu cuma satu, Bapa. Jadi dari beberapa ayat ini aja kita sudah lihat bahwa ini sama sekali bukan doktrin Trinitas. Karena doktrin Trinitas mengajarkan bahwa ada 3 oknum Godhead, sementara ini bicara tentang sesuatunya satu oknum Bapa. Beda, sangat beda. Di Roma 1:1 Rasul Paulus dipisahkan kepada gospelnya God, Elohim, mengenai anaknya Yesus Kristus. Bagi semua yang di Roma, grace to you and peace from God our Father dengan the Lord Jesus Christ. Jadi kita bisa lihat bahwa God adalah kita punya Bapa. Tuhan Yesus bilang kan, Bapa kami di surga. Dia bilang, saya mau pergi ke Bapa saya atau God saya yang adalah God kamu. Jadi di buku Roma tadi, Roma 1:20, dan Roma mulainya dengan memisahkan God Bapa dengan Yesus Kristus. Memisahkan. Jadi dari buku Roma pun kita bisa lihat bahwa ini Godhead bicara tentang Father, tapi bukan Father-nya, sesuatunya Father, yaitu eternal power dengan Godhead-nya. Nanti kita akan lihat apa semua itu. Jadi ini nggak bicara tentang 3 oknum. Ini bicara tentang sesuatunya oknum Bapa, yaitu God. Kejadian 1:26. Ini God kan, ini Elohim. God berkata, mari kami ciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Jadi Elohim bicara kepada oknum yang lain. Dan kita tahu bahwa oknum yang lain adalah anaknya. Di Early Writings 1:45 dikatakan, God, yaitu Bapa, berbicara kepada anaknya. Artinya dalam penciptaan itu Bapa yang menciptakan dengan eternal power-nya, tapi waktu dia menciptakan dia bilang, mari kami menciptakan. Jadi dia bicara kepada anaknya untuk sama-sama menciptakan. Artinya di Roma 1:20 ini ada 2 oknum yang memiliki hal yang sama yang digunakan untuk menciptakan. Jadi bicara tentang satu oknum punya kuasa yang dimiliki oleh oknum lain kuasanya, dan kuasa itu digunakan untuk menciptakan. Itu ngomong tentang Godhead. Jadi nggak bicara tentang oknumnya, tetapi apanya oknum. Dan sekarang sudah termasuk anaknya, karena anaknya juga sanggup menciptakan. Jadi saya mau ulang lagi, Godhead tidak bicara tentang siapanya, tetapi Godhead bicara tentang
apanya daripada siapanya. Efesus 3:9. God, Bapa, yang menciptakan segala-galanya. Betul. Karena dialah yang memiliki kuasa kekal yang dia bisa gunakan untuk menciptakan. Tapi dia menciptakannya melalui anaknya. Nah, artinya anaknya menciptakan. Sesuai dengan Kejadian 1 dan 6. Artinya anaknya juga memiliki yang dimiliki bapaknya. Yaitu apa? Godhead dengan eternal power. Nah, sekarang ayat ketiga. Saya ambil ayat 8 hanya untuk menunjukkan bahwa last mentionnya adalah Kristus. Jadi ayat 9 yang mau dikejar ialah karena di dalam Kristus, di dalam Kristus. Nah, Kristus ini adalah salah satu oknum di Kejadian 1 ayat 26 dan Bapaknya bicara kepada Kristus untuk menciptakan, kan? Inilah salah satu oknumnya. Dan kita tahu bahwa Bapa itu memiliki eternal power, kuasa kekal dengan Godhead. Nah, kalau dia bilang anak mari kita ciptakan, artinya anak harus ada eternal power dengan Godhead juga. Kalau enggak, dia enggak bisa menciptakan. Dan di Kolose 2 ayat 6 dikatakan, di dalam Kristus berdiam all the fullness. Godhead dalam tubuh Kristus itu penuh, enggak berkekurangan. Jadi di dalam Kristus adalah Godhead yang penuh, enggak yang kurang. Artinya Tuhan Yesus memiliki eternal power dan Godhead karena sama-sama menciptakan. Jadi kalau bicara Godhead, kita bicara tentang apanya Bapa yang ada juga di anak yang didemonstrasikan di buku Kejadian dalam pekerjaan penciptaan. Kita bisa mengerti bahwa Godhead nggak ngomong tentang oknumnya, apalagi ngomong tentang berapa oknum. Godhead ini bicara tentang eternal power dan Godhead daripada Bapa yang juga berada di dalam anaknya. Itu Godhead. Itu artinya Godhead, kan? Dan anak memiliki penuh Godhead-nya Bapa. Dan tentu saja eternal power. Okay? Di Kolose 2 ayat 9 dikatakan, di dalam Kristus dwelleth, berdiam penuh daripada Godhead di dalam tubuhnya. Sebagaimana Bapa juga. Lalu Kolose 1 ayat 19, for it pleased the Father. Jadi Bapa senang untuk melihat bahwa di dalam Kristus dipenuhi. Dipenuhi dengan apa? Kita baca di 6 MR. Dia bukan Bapa. Tuhan Yesus bukan Bapa. Tetapi di dalam Kristus berdiam seluruh atau penuhnya Godhead dalam tubuhnya. Artinya walaupun dia bukan Bapa, tapi dia memiliki 100% yang dimiliki Bapa. Eternal power dengan Godhead. Jadi Tuhan Yesus bukan Bapa, tapi mereka satu. Eternal power dengan Godhead-nya. Satu. Walaupun ada dua oknum. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa Godhead tidak membicarakan tentang tiga oknum, enggak membicarakan tentang oknum, tetapi membicarakan tentang sesuatunya yang dimiliki oknum dan siapa saja oknumnya yang memiliki sesuatunya itu. Itu Godhead dan eternal power, oke? Oke, kita lanjut lagi. 2 Korintus 5:19 dikatakan God, Bapa, was in Christ. Tunggu dulu. Bapa di dalam Kristus. Tadi dikatakan di dalam Kristus fullness daripada Godhead yang dimiliki Bapa. Jadi ada sesuatunya Bapa yang dengan penuh di dalam Kristus. Nah, sesuatunya Bapa ya. Lalu di ayat berikut dikatakan Bapa di dalam Kristus. Itu buktinya bahwa Godhead dengan eternal power itu Bapa punya. Jadi untuk bilang Bapa di dalam Kristus itu sama dengan bilang the fullness of the Godhead di dalam anaknya. Artinya yang dimiliki Bapa berada dalam anak sama dengan bilang Bapa dalam anak. Lalu Kolose 1:19 kita lihat kan bahwa Bapa di dalam Dia, yaitu di dalam Dia fullness of the Godhead. Kolose 2:9 di dalam Dia berdiam the fullness of the Godhead-nya Bapa. Makanya untuk bilang Bapa dalam Dia, kita bisa mengerti bahwa yang di dalam anaknya adalah Bapa punya eternal power dengan Godhead. Kesimpulannya, dari 3 ayat Godhead yang kita baca tadi, Rasul Paulus menggunakan kata Godhead
untuk menunjukkan Bapa, He, dan kuasa kekalnya Bapa. Yang kita lihat adalah bicara tentang Bapa dan kuasa kekal Bapanya, eternal power. Dan juga bahwa Godhead dan kuasa kekal itu berdiam di dalam anaknya. Jadi kalau bicara Godhead, kita nggak bicara Trinitas. Karena Trinitas kita bicara 3 oknum. Sementara Godhead kita bicara tentang kuasa kekalnya Bapa yang berada dalam anaknya. Itu bicara Godhead. Beda sekali dengan doktrin Trinitas kan. John 14:10 dikatakan, Bapa dalam aku. Sudah ngerti kan? Bapa dalam aku apa? Mari kita lihat ya. Perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu, perkataannya, artinya perkataan Bapa dalam aku. Bapa yang berdiam dalam aku. Tunggu, Bapa yang berdiam dalam aku? Coba kita lihat. Artinya perkataan-perkataan Bapa berdiam dalam aku. Kita mundur 2 slide. Bukankah yang berdiam, yang dwell dalam Kristus adalah Godhead? Betul? Yang berdiam dalam Kristus adalah Godhead. Yang berdiam dalam Kristus adalah firman Bapa. Apakah firman Bapa ada hubungan dengan Godhead? Iya. Di Yohanes 6 ayat 63, perkataan adalah roh dan kehidupan. Artinya di dalam anaknya, rohnya Bapa, kehidupannya Bapa, firmannya Bapa, fullness of the Godhead-nya dengan eternal power berdiam dalam anak. Artinya kalau bicara tentang Godhead, kita bicara tentang firmannya Bapa, rohnya Bapa, kehidupannya Bapa yang juga dimiliki oleh anak. Itu Godhead, itu nggak ada urusan dengan Trinitas. Sama sekali nggak ada urusan dengan Trinitas. Yohanes 6:63 kita terus, bahwa perkataan-perkataan adalah roh dan kehidupan. Yohanes 5:26, Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Bapa memberikan kepada anaknya agar kehidupannya berdiam di dalam anaknya. Ini Godhead dengan eternal power-nya. Ini artinya Godhead bicara tentang sesuatunya Bapa, bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu Yohanes 3:34, apa yang Bapa berikan kepada anak? Life. Apa yang diberikan kepada anak? Bapa tidak memberikan kepada anak roh yang dibatasi. Artinya yang Bapa berikan kepada anak adalah roh tanpa batas. Kata lain tanpa batas apa? Fullness. Fullness of the Godhead. Artinya Bapa memberikan kepada anaknya the fullness of dia punya Godhead dan eternal power. Itu Godhead. Apakah satu oknum yang namanya God the Father memberikan kepada God the Son dengan God the Holy Spirit? Holy Spirit. Apakah Holy Spirit diberikan Holy Spirit oleh Bapa? Itu kalau kita ikut pengertian doktrin Trinitas. Harusnya Holy Spirit sudah memiliki spiritnya. Anak sudah memiliki spiritnya. Bapa sudah memiliki spiritnya kalau co-eternal. Kok Bapa harus berikan kepada anak, lalu nggak dibilang dia berikan kepada Roh Kudus? Karena yang diberikan adalah Roh Kudus, bukan kepada Roh Kudus. Jadi apa Godhead dengan eternal power? Roh Kudus. Artinya kalau ngomong tentang Roh Kudus, apakah itu artinya God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit? Itu Roh Kudus, dan artinya kalau ini miliknya Bapa dan ini miliknya Kristus, artinya kalau bicara eternal power dengan Godhead, ini bicara tentang rohnya Bapa dan rohnya anak, bukan ngomong tentang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Di John 3:34 kita lihat Bapa memberikan kepada anaknya roh tanpa ukuran, tanpa batas. Di Mount of Blessing dikatakan kepada Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya untuk keselamatan manusia yang hilang, Roh Kudus diberikan tanpa batas, tanpa diukur-ukur. Apa kata lain tanpa diukur-ukur? Kolose 2:9. Di dalam Kristus dwelleth all the fullness of the Godhead. Semuanya Bapa punya, semuanya tanpa batas diberikan kepada anak sehingga Bapa penuh, anak penuh. Yang diberikan apa?
Roh Kudus. Jadi sebenarnya Godhead apa? Bicara tentang the Holy Spirit. Itu Godhead dengan eternal power. Karena itu God punya yang dimiliki anak. Makanya kita bisa lihat the Spirit of God, the Spirit of Christ. Kenapa? Eternal power dengan Godhead dimiliki dua-duanya. Anak menerimanya dari Bapa. Itu Godhead. Artinya apa? Godhead adalah kuasa kekalnya Bapa, eternal power. Dan kuasa kekalnya Bapa, eternal power, adalah Roh Kudusnya. Kuasanya, kehidupannya, firmannya, nafasnya, mind-nya. Roh Kudusnya Bapa berdiam sepenuhnya di dalam anaknya. Sehingga anaknya memiliki the fullness of the Godhead juga. The Spirit of God, the Spirit of Christ. Tadinya cuma ada satu Spirit. Spiritnya mereka. Betul? Dua oknum, Bapa dan anak. Satu Bapa, satu anak, satu Roh Kudus. Rohnya Kristus yang adalah rohnya Bapa, yang Bapa berikan sepenuhnya kepada anak. Atau eternal power dengan Godhead. Rasul Paulus tidak pernah menggunakan kata Godhead untuk mengartikan jumlah oknum yang jamak. Lalu 3 lagi. Enggak pernah. Enggak kan? Yang Rasul Paulus gunakan waktu digunakan kata Godhead ialah untuk mengartikan satu oknum ilahi, yaitu Bapa yang memiliki eternal power dan Godhead yang diberikan kepada anaknya, sehingga Godhead itu penuh di Bapa dan anak, sehingga sama-sama memiliki hal yang sama. Bedanya oknum yang berbeda. Jadi kita bisa lihat bahwa Bapa itu cuma satu, Father. Dan hanya Bapa lah yang memiliki itu, lalu diberikan kepada anaknya. Yang diberikan apa? Eternal power dengan Godhead. Makanya Bapa bilang di Kejadian 1:26, mari kita ciptakan manusia. Karena kita sama-sama memiliki kuasa untuk menciptakan. Itu eternal power dengan Godhead. Oke, di Yohanes 6 ayat 63 kita tahu bahwa perkataan adalah roh, adalah kehidupan. Oke, di Yohanes 6 ayat 3 kita tahu perkataan adalah roh dan adalah kehidupan. Dan perkataan yang aku ucapkan padamu adalah roh dan kehidupan. Di Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, sebagaimana Bapa memiliki roh dan kehidupan, demikian juga Dia berikan tanpa batas kepada anaknya, sehingga anak memilikinya dengan penuh. Di Yohanes 3:3-4, Bapa berikan kepada anaknya roh, kehidupan, firman, nafas, mind, semua itu tanpa batas. Jadi kita bisa lihat bahwa doktrin Trinitas tidak Alkitabiah. Sama sekali tidak Alkitabiah. Jadi apa sih arti Godhead? Di King James, Godhead. Di ESV sama dengan a divine being, oknum ilahi. Artinya waktu dibilang Godhead, artinya itu bicara tentang oknum ilahi punya kuasa kekal. Jadi ada hubungan dengan oknumnya dan yang dimiliki oknumnya. Oknum ilahi punya kuasa kekal. Eternal power dengan Godhead adalah oknum ilahi punya kuasa kekal. Kita tahu cuma ada 2 oknum ilahi, Bapa dan Anak. Dan Roh Kudusnya, ya itulah kuasa kekalnya daripada oknum ilahi itu. Itulah Godhead. Sekarang kita bandingkan dengan WEB version. Godhead, kata lainnya, the divine nature. Nature ilahi. Artinya kuasa kekal itu adalah kuasa kekalnya oknum yang ilahi dan nature-nya ilahi. Artinya Godhead adalah kuasa kekal yang dimiliki oleh oknum yang nature-nya ilahi. Dan karena anaknya nature-nya ilahi, itu sebabnya dia memiliki dengan penuh di dalam dirinya kuasa kekal itu. Karena dia juga adalah oknum nature ilahi. Artinya hanya oknum nature ilahi yang bisa menciptakan. Setan nggak bisa menciptakan karena dia bukan oknum nature ilahi. Dia tidak memiliki eternal power Godhead ini. Bapa dan Anak memilikinya sendiri, walaupun Anak menerimanya waktu dia keluar dari Bapanya. Jadi itu artinya Godhead. Oke, sekarang kita bandingkan dengan NLT. Godhead adalah apa? God. Tadi ingat God dalam Kristus, fullness of the Godhead dalam Kristus sama kan? Jadi kalau bilang God,
itu bicara tentang dia oknum ilahi nature-nya. Dan oknum ilahi yang nature-nya God adalah Bapa dan Anak. Jadi ini termasuk God atau God punya kuasa kekal karena God memiliki nature ilahi. Enggak ada unsur trinitasnya kan? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Guys, sekarang kita pakai GNT. Godhead adalah apa? Nature-nya God. Nature-nya God. Apakah nature-nya God itu bicara tentang 3 oknum? Enggak. Jadi untuk mereka bilang, Trinitas itu atau Godhead itu artinya Trinitas. Salah. Karena Godhead enggak bicara tentang 3. Godhead bicara tentang apanya oknum nature ilahi. Itu Godhead. Lalu kita pakai Darby. Godhead adalah sesuatu yang ilahi. Jadi enggak bicara tentang oknum, tetapi bicara tentang apanya oknum. Itu Godhead. Tentu saja harus ada oknumnya supaya kita tahu siapa pemiliknya. Tapi yang difokus adalah apanya daripada oknum itu. Oke, kita ke Roma 1:20. Godhead itu apa? Nature ilahi. Nature ilahi yang dimiliki oleh Bapa dan Anak. Kenapa Anak nature-nya ilahi? Karena dia benar-benar anaknya. Kenapa Anak menerima? Karena Anak nggak bisa memiliki sesuatu yang dimiliki Bapa kecuali diberikan oleh Bapanya. Artinya dia benar-benar anaknya. Godhead artinya divine nature. Di ISV, Godhead lah Bapa punya atribut yang tidak kelihatan, yang adalah kuasa kekal, dan nature ilahinya. Ini Godhead. Artinya cuma ada 2, Bapa dan Anak. Lucifer makhluk ciptaan, bukan oknum ilahi. Di RSB, apa Godhead? Majesty, keagungan. Nggak bicara tentang oknum, apalagi bicara tentang jumlah oknumnya. Bicara tentang keagungan. Keagungannya siapa? Bapa yang dimiliki anaknya. Nah sekarang Kolose 2:9. Godhead, deity. Deity apa? Ilahi. Cuma 2 oknum ilahi yang sanggup menciptakan. Apalagi GW, God's Word. Godhead adalah yang tadi kan God. Karena ini God punya, jadi bilang God. Dan cuma ada 2 yang memiliki nature God. Dan 1 adalah personality yang memberikan kepada anaknya yang adalah anaknya God. Tapi dia punya nature God. Jadi bilang aja God. Ini bicara tentang Godhead. Dan HCSB, Godhead adalah apa? Nature-nya God. Oknum? Bukan oknum. Tetapi atributnya oknum. Ini arti daripada Godhead. Oke? Nah, mari kita lihat the Word of God. Firman-Nya Bapa. Nah, tadi kita tahu bahwa Word itu apa? Firman, roh, dan kehidupan. Apakah ini kehidupannya Bapa? Firman-Nya Allah Bapa? Kehidupannya Allah Bapa? Lalu rohnya Allah Bapa? Atau boleh dikatakan Bapa punya roh, Bapa punya firman, Bapa punya kehidupan. Nah, Bapa punya roh, firman, dan kehidupan diberikan kepada anaknya yang namanya firman. Aha. Yohanes 1:1. In the beginning, the Word already existed. The Word bersama-sama dengan God, artinya the Word ini bukan God, karena nggak bisa kamu bersama-sama dengan kamu. Dan the Word yang bersama-sama God was God. See, Trinitas bilang, sama-sama God. Tapi nggak dibilang God the Son, nggak dibilang co-eternal. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Filipi 2:6. Jadi the Word ini apanya daripada the Word yang adalah God, oke? Filipi 2:6 bilang, who, Kristus, the Word, dia God formnya. Dia punya form God, oke? Dia bukan God, tapi dia memiliki formnya God. Nah, apa form? Nature. Nature. Artinya, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God in nature. Dan dia equal dengan God. Equal apa? Equal nature-nya. Sama-sama fullness of the Godhead-nya. Sama-sama memiliki eternal power. Bedanya satu bapaknya yang God, satu God. Dia punya nature, tapi personality-nya adalah anak God. Jadi ini kata God di Yohanes 1:1 bicara tentang nature-nya anak.
yang sama dengan nature-nya Bapa, tapi anaknya Bapa, bukan co-eternal God. Kalau kita lihat di Kolose 2:9, HCSB dikatakan apa? God's nature. Ini dia. For the entire fullness of God's nature berdiam di dalam Kristus. Firman. Artinya, in the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was fullness of God's nature. Filipi 2:6. Christ being in the fullness of the nature of God. Tapi dia bukan God. Nature-nya equal dengan God. Ini ngomong Godhead ini. Ini ngomong Godhead. Nature kan? Divine nature. John 10:30. Kita ingat kan? John 10:30. Tuhan bilang, aku dan Bapakku satu. Nah, untuk akhir zaman, Trinitas. Trinitas ini. Ini Godhead, Trinitas. Tunggu dulu. Apakah orang-orang Yahudi percaya Trinitas? Apakah mereka percaya ada 3 God? Mereka monotheist. Mereka cuma percaya satu God. Mari kita lihat ya. Mereka percaya nggak? Orang Yahudi percaya nggak ada anaknya God? Percaya. Mereka percaya bahwa Bapa mengirim anaknya yang namanya Kristus Mesias yang diurapi. Mereka percaya. Yang mereka nggak percaya adalah Tuhan Yesus adalah anaknya. Walaupun mereka sedang menantikan anaknya. Okay? Nah, mari kita baca. Tuhan bilang, aku dan Bapakku satu. Kita lihat dari sudut pandangan Trinitas. Lalu orang Yahudi mengatakan, kamu manusia dan membuat kamu punya diri God. Tunggu. Kamu manusia dan membuat diri kamu God. Apa yang mereka mengerti? Kamu manusia dan kamu bilang kamu nature-nya God. Kamu anaknya Yusuf dan Maria. Kamu punya nature bukan God. Dan oleh sebab itu kamu patut dilempar batu. Dari mana kita tahu? Mereka bilang kita nggak setuju bahwa kamu nature-nya God. Mereka nggak mengerti bahwa Tuhan Yesus bilang dialah si God. Oh no. Orang Yahudi tahu bahwa Bapa di surga. Dan kalau ada yang bilang God, orang Yahudi nggak bilang bahwa Tuhan Yesus itu mengaku sebagai yang di surga. No. Yang mereka nggak setuju ialah kamu anaknya God. Walaupun God ada anaknya, itu yang mereka nggak setuju. Mereka nggak pikir bahwa kamu pikir kamu Bapa di surga. No, bukan itu. Mereka tahu Bapa di surga. Jadi waktu dia bilang saya dan Bapakku satu kan, saya dan Bapakku. Dia nggak bilang saya adalah Bapa kan. Dan orang Yahudi kalau dia bilang saya adalah Bapa, oh nggak bisa itu. Bapa di surga, dia kirim anaknya, masa kamu Bapa? Tapi dia bilang, sayalah anaknya Bapa yang dikirim Bapa dan saya satu nature-nya. Makanya saya God nature-nya, bukan oknumnya. Bukan personality-nya. Jadi mereka nggak ada persoalan dengan ada anaknya God. Persoalannya ialah bukan kamu anaknya God. Kita sedang menantikan dia. Lalu mereka bilang apa? Kamu kan cuma manusia. Kamu punya nature cuma manusia. Kamu punya nature bukan God. Bukan divine nature. Kamu tidak memiliki eternal power dengan Godhead. Kamu bukan anaknya. Lalu apa yang Tuhan Yesus bilang di ayat 36? Kamu bilang saya menghujat karena saya bilang saya anaknya God. Jadi dia bilang apa? Saya dan Bapa saya satu nature-nya. Karena saya anaknya dan dia bapaknya. Mereka bilang apa? Kamu bukan anaknya. Kamu anak Yusuf dan Maria. Bukan anak God. Oleh sebab itu kamu perlu dilempari batu. Artinya apakah Tuhan Yesus bilang dia adalah God the Son? Enggak. Mereka enggak mau lempari batu Tuhan Yesus karena dia mengaku sebagai God the Son. Mereka mau melempari batu dia karena dia bilang dia the Son of God. Artinya apakah ajaran Kristus dan pengertian orang Yahudi dan murid-muridnya sesuai dengan doktrin yang dipercayai Seventh-day Adventist Organization Church akhir zaman? Beda. Orang Yahudi aja nggak percaya Trinitas. Murid-murid nggak percaya Trinitas. Tuhan Yesus ajarkan saya anaknya God, bukan God the Son. Nature-nya God. Lalu di akhir zaman bilang dia God the Son. Itu buktinya kita sudah hidup di akhir zaman. Kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Apa kehidupan kekal? 2 Petrus 1 ayat 3. Sesuai dengan dia punya kuasa ilahi. Tunggu, kuasa ilahi. Kuasa adalah eternal power. Ilahi adalah Godhead.
sesuai dengan dia punya eternal power dengan Godhead. Ini Roma 1:20. Apakah ini bicara 3 oknum? Sama sekali tidak. Sesuai dengan Bapa punya kuasa ilahi yang juga dimiliki anak, telah memberikan kepada kita segala hal yang ada urusannya dengan kehidupan dan godliness, God-likeness. Kalau kita mengenal dia. Artinya kita bisa memiliki kehidupan kekal dan memiliki karakter God kalau kita percaya bahwa Bapa yang memiliki divine power, yang memberikan kepada anaknya divine power, memberikannya kepada kita. Karena kita harus kenal dulu pemilik divine power ini siapa. Apakah God yang adalah God the Father, God the Son, God the Holy Ghost? Kita nggak akan dapat divine power. Atau apakah God the Father yang memberikan kepada the Son of God ini divine power? Baru kita dapat dia punya eternal life dengan live like God, godliness. 2 Petrus 1:3 kita banding dengan Roma 1:20. Lihat ya, His divine power, His eternal power and Godhead. Dan Godhead adalah divinity, divine. Sementara divine power kita tahu adalah Godhead. Jadi sebenarnya 2 Petrus 1:3 adalah Roma 1:20. Dan orang yang menerima ini menerima apa? Apa yang dia terima? Kalau dia terima Godhead bukan sebagai Trinitas, bukan sebagai 3 oknum yang adalah satu God, tetapi kuasa Bapa sepenuhnya yang diberikan kepada anaknya, 2 oknum ilahi, itulah kehidupan kekal kita. Apa yang kita akan peroleh kalau kita percaya ini? Kehidupan kekal. Artinya, apakah kalau pengertian kita salah, kita dapat kehidupan kekal nggak? Enggak. Kita tidak bisa memperoleh kehidupan kekal kalau kita terimanya melalui jalur yang salah. Cuma ada satu jalur. Dan salurannya ialah I am the way, the truth, and the life. Nggak ada yang ke Bapa dan disalurkan dari Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 5:26. Bapa memberikan kehidupan kekal itu kepada anaknya. Dan Bapa memberikan kehidupan kekal itu kepada kita, dan kita harus menerimanya dari anaknya, bukan dari God the Son. Artinya kehidupan kekal itu kita terima dari anaknya karena anaknya memiliki eternal power dengan Godhead, sehingga anaknya bisa memberikan yang dia terima dari bapaknya sehingga kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Dibilang sini, dia yang memiliki anak, kalau kamu terima anak memiliki apa? Kehidupan kekal. Artinya kalau kamu tidak memiliki anak karena kamu tolak dia anak, kamu tidak memiliki kehidupan kekal. Jadi pertanyaannya, pengertian Godhead ini walaupun cuma ada 3 kata di Alkitab ini, ada hubungan dengan keselamatan nggak? Ada. Karena kalau Godhead itu adalah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya nggak akan pernah terima sesuatu yang dimiliki anak. Sementara Trinitas nggak ada anak di situ. Yang saya butuhkan di dalam anak. Di Trinitas nggak ada anak. Kalau anak disangkal di doktrin Trinitas. Sementara kehidupan kekalnya di dalam anak. Yohanes 3:16. Bapa sangat mengasihi orang berdosa di dunia. Dia berikan satu-satu anaknya yang keluar dari tubuhnya. Dia diberikan apa? Waktu dia berikan anaknya, dia berikan Roh Kudus. Kehidupan kekal, firman, eternal power kita bisa partake. Artinya kalau dia berikan anaknya, artinya dia berikan everlasting life. Karena anak memiliki everlasting life yang diberikan oleh Bapaknya di Yohanes 5:26. Artinya waktu Bapa berikan anaknya, dia berikan kehidupan kekal di dalam anaknya dengan catatan kamu percaya bahwa dia anaknya. Barang siapa percaya di dalam dia, memperoleh kehidupan kekal. Nah pertanyaannya, apa yang saya harus percaya yang keluar dari dia? Yang keluar dari dia adalah firman, kehidupan. Jadi kalau saya percaya firman-Nya, saya percaya kehidupannya, dan itulah kehidupan kekalnya Bapa yang dikirim melalui anaknya.
apa yang Tuhan Yesus bilang mengenai dirinya yang kalau saya percaya saya dapat kehidupan kekal. Matius 26 ayat 63 dan 4 saya mengambil God's Word. Karena saya suka katanya. Dia bilang, sumpahlah di hadapan Bapa yang hidup. Bilang kepada kami, apakah kamu Mesia atau Kristus, anaknya God? Ini dia. Nah, saya harus dengar dulu apa jawaban Tuhan Yesus. Supaya saya tahu apa yang saya percaya kan. Karena saya harus percaya dia untuk dapat kehidupan kekal. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Yes, I am. Thou hast said. Saya adalah anaknya God. Artinya, saya hanya bisa terima eternal life yang berada di dalam anaknya. Dalam aturan Trinitas, tidak ada anaknya, tidak ada kehidupan kekal. Anaknya enggak ada. Dia enggak bilang, iya, saya berperan sebagai anaknya. Enggak. Iya, saya adalah anaknya. Dia bilang, sumpah berdasarkan Bapa yang hidup di surga. Sumpah, jangan bohong. Apakah kamu anak God? Yes, I am. Di dalam saya adalah kehidupan kekal. Kalau Tuhan Yesus bicara yes, I am, artinya dia anaknya God. Apa saja selain itu salah. Betul? Artinya kalau saya tolak dia sebagai anaknya God, saya tolak kehidupan kekal. Karena saya mengharapkan untuk menerimanya dari God the Son yang nggak ada. Karena Tuhan Yesus memiliki di dalam tubuhnya the fullness of the Godhead yang Bapa berikan untuk diberikan kepada manusia. 1 Yohanes 2 ayat 25. Inilah janji yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan kepada manusia? Kehidupan kekal. Pertanyaannya, di mana kita bisa temukan kehidupan kekalnya? Di dalam anaknya. Jadi yang dijanjikan adalah kehidupan kekal. Dengan kata lain, yang dijanjikan adalah anaknya. Karena terima anak, terima kehidupan kekal. Dan Tuhan Yesus bilang, ya, saya anaknya. Artinya saya memiliki kehidupan kekal yang Bapa janjikan agar kamu bisa hidup selama-lamanya. Jadi dikatakan telah dijanjikan bahwa kita dijanjikan kehidupan kekal. Lalu dikatakan yang memiliki siapa? Anak. Nah, kalau kehidupan kekal itu dimiliki anak, karena Bapa memberikan kepada anak agar bisa diberikan kepada kita. 1 Yohanes 2 ayat 23. Barang siapa menyangkal anak, menyangkal kehidupan di dalam anak yang diberikan oleh Bapa, yang berdiam dalam Bapa, otomatis tolak Bapa. Kalau saya bilang God itu Bapa, Anak, Roh Kudus, artinya saya menyangkal bahwa satu God itu Bapa yang memberikan segala-galanya kepada anaknya. Sehingga saya tolak Bapa punya kehidupan yang berada dalam anak. Dengan menolak anak, saya tolak kehidupan kekal. Artinya, barang siapa yang acknowledge, barang siapa yang mengakui bahwa ini adalah anak, dia menerima kehidupan kekal dalam anak yang diberikan Bapa kepada anak, yang dimiliki oleh Bapa, yang pemiliknya adalah Bapa, sehingga dia pun menerima Bapa. Untuk menerima anak, menerima Bapa. Menolak anak, menolak Bapa. Kehidupan kekal cuma ada satu saluran selang kehidupannya. Jesus Christ, the Son of God. Siapa yang acknowledge anak memiliki Bapa punya kehidupan kekal dalam anak, dia akan diberikan kehidupan kekal. Kita baca di Patriarchs Prophets 6:86. Dan Petrus, dia menjelaskan tentang bahayanya yang akan dihadapi oleh gereja di akhir zaman. Artinya Petrus bilang tentang bahaya yang kita di akhir zaman akan hadapi. Dia katakan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang akan membuat umat Tuhan berdosa, melanggar hukum Tuhan. Ada juga guru-guru palsu yang akan mengajarkan damnable heresies, ajaran-ajaran yang akan membuat kita di-condemn, yaitu mereka menyangkal the Lord. Lalu dikatakan Rasul Paulus menunjukkan salah satu karakteristik daripada guru-guru palsu ini yang harus dihadapi di akhir zaman, yang dibilang adalah bahaya yang menyangkut kehidupan kekal.
Apa dia bilang? Guru-guru palsu ini karakteristiknya yang membahayakan, yang akan membuat kita berdosa dan hilang selama-lamanya ialah mereka menolak untuk mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God. Sementara di 1 Yohanes 2:3, kalau kamu acknowledge anak, kamu memiliki Bapa. Memiliki anak dan Bapa, memiliki roh mereka. Roh mereka adalah kehidupan kekal mereka. Apakah setan sedang bekerja keras sekarang? Di mana setan mau membinasakan umat Tuhan dengan menyangkal Kristus sebagai anak God, dengan kita naikkan dia menjadi God the Son, kita tolak kehidupan kekal. Godhead artinya adalah kuasa, spirit, life, power, mind, influence daripada Bapa yang diberikan sepenuhnya kepada anaknya. Dan itulah sebabnya Bapa bilang, mari kami ciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Sangat disayangkan image-nya di akhir zaman menyangkal kedua-duanya dengan menyangkal anaknya. Kehidupan kekal itu adalah kalau saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God dan God adalah bapanya anak. Semoga kalian sudah mengerti apa arti kata Godhead. Bukan Trinitas, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang sekarang sudah sangat pesat dan merembet di gereja-gereja Masehi Advent hari ke-7. Walaupun banyak anggota mungkin gak tahu apa yang terjadi, tapi gerejanya sedang diseret ke dalam badai di mana fondasinya adalah pasir. Semoga kita punya pengertian ini, membuat kita lebih teguh dalam menghidupkan kebenaran dan membagikan dan menjelaskan kepada orang lain yang membutuhkannya. To God be the glory.